warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian semua baik. Sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan konseling, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Egi, boleh silakan. Siap, baca doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang sudah hadir? Yang dari siapa? Alfred. Kenapa? Alfred. Terus Fajar. Kenapa Fajar? Hah? Alfa. Terus siapa lagi? Apa? Lutfi. Lutfi kenapa? Sakit. Kita doakan teman-teman yang sakit, mudah-mudahan bisa diberikan kesembuhan segera ya. Kayaknya dari tadi ibu lihat kalian mau kita isi dulu ya. Oke? Ibu minta kalian berbaris. Ini perempuan, di sini laki-laki, baris semuanya ya. Oke. Silakan. Oke, hari ini ice drinkingnya kalian ikuti tangan ibu, ya? Dari tangan ibu, oke? Satu, dua, tiga, konsentrasi 4, 5, 6, 7. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke Oke, hari ini Ibu akan memberikan layanan mengenai menggali potensi diri. Ya. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi di minggu lalu tentang etika bermedia sosial. Hari ini Ibu akan membahas mengenai menggali potensi diri. Di sini udah pada tahu belum potensi yang kalian miliki? Belum, ada yang udah, ya. Oke. Nah, tujuannya yang pertama kalian biar mengetahui gaya belajar yang kalian miliki, kemudian kalian mengetahui kecerdasan majmuk dan tipe kepribadian yang kalian miliki. Tujuannya untuk nanti bimbingan karir atau merencanakan masa depan. Yang kedua, menggali potensi yang kalian miliki. Jadi nanti ketika kalian sudah mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kalian, nah kalian bisa menggali potensi itu, mendalami potensi yang kalian miliki, ya. Kemudian yang ketiga, merefleksi cara belajar dan tipe kepribadian yang paling sesuai. Jadi nanti kalian bisa merefleksikan pada diri kalian, oh ternyata gaya belajar yang biasa saya lakukan itu beda dengan gaya belajar yang saya miliki sebenarnya. Atau misalkan, oh pantesan kenapa pada saat belajar itu saya masuknya atau pahamnya ketika guru menjelaskan, tapi ketika membaca nggak bisa, nggak paham. Itu akan berbeda-beda setiap orangnya, ya, tergantung gaya belajar apa yang kalian miliki nantinya. Kemudian kalian menggunakan cara belajar efektif dan menentukan pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian yang kalian miliki. Nanti setelah kalian mengetahui, menggali potensi kalian, kalian bisa merencanakan atau menentukan gaya belajar apa yang akan kalian gunakan nantinya. Tujuannya, sekarang kan kalian kelas 9, ya, akan mengikuti TKA. Apa TKA? Nah, itu ya. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah untuk belajar karena kalian sudah mengetahui gaya belajar yang kalian miliki. Oke?
belajar, kecerdasan majmuk, dan tipe kepribadian. Nah, nanti hasilnya di screenshot ya. Oke. Terus nanti hasil tesnya itu nanti kalian bacakan ya. Nanti kalian bisa membacakan. Kalian dibuat kelompok, nanti akan ibu bagi kelompok sesuai dengan hasil tes yang kalian miliki ya. Nanti dari hasil dari kelompok itu nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Nah, nanti ibu akan menjelaskan konsep materinya seperti apa dan kalian bisa membuat strategi belajarnya nanti ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Sebelum ke aktivitas selanjutnya, ibu pengen berbagi video dulu. Boleh kalian simak ya. Menjadi yang terbaik, kenapa tidak? Kenapa? Coba, ada yang mau menyampaikan dari video tadi? Gimana sih perasaan kalian setelah melihat video tadi? Terharu, sedih, terus? Saya? Dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi ternyata dia memiliki potensi luar biasa, berarti ya? Belum tentu kita bisa. Nah, sebenarnya kalian pun punya potensi. Setiap orang memiliki potensi. Hanya saja mungkin kalian belum tahu potensi apa yang ada dalam diri kalian. Benar nggak? Tadi orang dengan keterbatasan saja ternyata memiliki potensi. Apalagi kita dengan fisik yang sempurna, ibu yakin kalian punya potensi. Nah, sekarang kita gali potensi kalian biar kalian tahu potensi apa yang kalian miliki. Siap? Oke. Nah, kali ini aktivitasnya ibu pengen kalian mengisi link ya. Link tentang gaya belajar, kemudian tes kemampuan dan tes kepribadian. Pada bawa handphone kan? Oke. Nah, ibu akan share linknya. Kalian isi ya. Pertama isi dulu yang tes gaya belajar. Oke? Silakan ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya? Oke, silakan. Kalian kerjakan tes gaya belajar dulu. Silakan. Kalau ada kendala boleh acungkan tangannya ya. Ada kendala nggak? Lihat. Kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Tuh. Sudah selesai? Oke, sudah selesai isi linknya? Ya.
strategi. Sedikit banget ya. Kinestetik. Wow, banyak sekali yang kinestetik ya. Nah, sekarang Ibu pengen kalian berkumpul dengan kelompoknya, ya. Yang auditori di sini, visual di belakangnya, kinestetik di situ. Oke, silakan bergabung dengan temannya. Sudah gabung dengan teman-temannya? Kali ini Ibu akan membagikan lembar refleksi dan strategi belajar yang nanti harus kalian isi ya. Nah, nanti misalkan di refleksi ini, perhatikan dulu. Nanti kalian ikuti arahannya ya. Mari kita merefleksikan pengalaman belajar yang sudah kalian ketahui dari gaya belajar yang kalian miliki ya. Misalnya, tuliskan persamaan gaya belajar yang kalian miliki. Misalnya, ini kinestetik ya. Cari tahu sama teman-teman kalian, biasanya kalian belajarnya gimana sih? Kinestetik yang biasa kalian lakukan. Misalnya, Bu, saya mah lebih senangnya di praktek, Bu. Benar nggak? Benar. Terus, Bu, saya mah harus melakukannya sendiri. Kayak tadi praktek gitu kan? Misalnya, langsung terjun langsung. Nah, baru paham itu belajarnya. Atau misalkan kinestetik itu lebih aktif dalam kegiatan yang gerak-gerak kayak gitu, misalkan olahraga itu. Nah, coba itu nanti kalian diskusikan sama teman-temannya ya. Kalian gimana sih persamaannya apa aja ya? Oke. Terus perbedaannya pun apa aja ya? Misalnya, kok saya mah yang auditori ya nih? Kok saya mah begini biasanya gini gitu ya? Nanti ditulis di sini ya. Terus apalagi keunggulan gaya belajar yang kalian miliki ya? Keunggulannya seperti apa? Terus tulis juga kekurangan yang kalian rasakan dalam gaya belajar yang kalian miliki ya. Silakan diisi dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan ke Ibu ya. Oke, sudah mengisi lembar kerjanya? Oke. Ketika kalian mengisi, kalian merasa nggak? Oh, ternyata benar apa yang kalian diskusikan ini memang dirasakan sama kalian. Kayak itu nggak? Sedikit ya. Ya, yang lain gimana? Benar? Ada yang seperti itu? Misalnya, oh ternyata aku tuh belajarnya memang harus praktek gitu kan? Terus misalkan, oh saya tuh belajarnya biar cepat memahami. Saya tuh biasanya suka nulis, Bu, suka mencatat, jadi selalu mencatat hal-hal yang penting gitu. Atau Bu, saya mah harus dijelasin dulu baru paham gitu kan. Baru sadar ternyata ketika kalian berdiskusi itu sama dengan teman-teman kalian. Kayak gitu ya. Oke, sekarang Ibu pengen tahu dong apa saja persamaan gaya belajar yang kalian miliki itu dari mulai ini dulu dari auditori ya. Oke, silakan. Siapa yang mau membacakan? Pada boleh di sini ya. Coba yang lain perhatikan. Apakah kalian juga sebenarnya termasuk pada gaya belajar ini atau tidak? Ya, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesamaan hasil diskusi kami yaitu kelompok auditori. Persamaan gaya belajar yang kita miliki yaitu saya dan teman-teman saya mudah memahami pelajaran ketika mendengarkan penjelasan dari guru atau diskusi. Perbedaan gaya belajar yang saya miliki dan teman-teman saya adalah lebih suka mendengarkan penjelasan secara lisan, sedangkan teman saya lebih suka belajar dengan melihat gambar atau membaca buku. Keunggulan gaya belajar yang dimiliki, kami cepat mengingat informasi dari apa yang saya dengar, seperti saat menjelaskan atau ketika mendengarkan bab pelajaran. Kekurangan gaya belajar yang dimiliki, kami sulit memahami pelajaran jika hanya membaca teks tanpa menjelaskan langsung atau tanpa mendengarkan suara.
ya. Oke, tadi di bagiannya oke ini ya penjelasan saya, sedangkan teman saya lebih semua belajar dengan melihat gambar atau membaca buku ya. Itu. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok auditori. Untuk kelompok lainnya silakan ke depan. Visual. Siapa yang mau ke depan? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tuliskan kesamaan saya belajar lebih mudah mengingat informasi, suka membuat catatan, mengamati daripada mendengarkan atau melakukan tindakan. Tuliskan kemudahan saya belajar yang melihat di sini. Cara mengenal belajar melalui penglihatan, gambar, warna, diagram, media favorit, aku bergambar, video, grafis, catatan berwarna, tuliskan saat belajar, suka mencatat, gambar, menandai poin penting dengan warna. Tuliskan keunggulan daya belajar yang kalian miliki. Mudah memahami informasi kompleks melalui gambar, diagram, dan presentasi. Lebih fokus jika materi disajikan secara visual, grafik, video, presentasi. Daya ingat kuat terhadap bentuk, warna, dan kata lengkap. Mampu mengorganisasi ide dengan baik. Tuliskan kekurangan gaya belajar yang kalian miliki. Kurang efektif jika hanya mengandalkan penjelasan lisan tanpa visual. Bisa mudah bosan saat menghadapi teks panjang tanpa gambar. Terkadang sulit belajar di lingkungan visual. Oke, terima kasih untuk Amelia. Silakan. Benar dirasakan seperti itu? Kelompok auditori, auditori visual, maaf ya. Benar nggak? Benar ya. Jadi kelompok visual ini harus dengan melihat ya, gitu. Oke, selanjutnya di kelompok kinestetik yang banyak sekali personilnya. Ini mengatakan bahwa kelas ini sangat aktif ya. Gitu. Oke, Mas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Persamaan gaya belajar yang kita miliki, yaitu kami sering menggunakan benda nyata saat belajar, suka bergerak saat belajar, belajar lewat stamina, serta menghafal sambil menggerakkan tubuh. Perbedaan gaya belajar yang kami miliki yaitu membuat proyek atau eksperimen, ada yang lebih suka dan ada yang tidak. Keunggulan gaya belajar kami yaitu cepat paham lewat pengalaman langsung. Kekurangan gaya belajar yang kami miliki yaitu sulit fokus saat duduk lama, cepat bosan, susah konsentrasi, serta kurang cocok dengan gaya belajar teoritis. Betul dirasakan seperti itu kelompok ini? Masya Allah. Karena ini cowok semua ya ternyata yang kinestetik itu kebanyakannya cowok ya. Jadi masih pada aktif ya. Oke, terima kasih untuk Aulia. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi ini sedikit menjelaskan materinya ya. Nah, jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Auditori, visual, dan kinestetik. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Jadi ibu pada dulu yang visual ya. Visual ini biasanya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Kemudian senang membaca dan mencatat ya. Terus tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, kemudian video, ilustrasi atau slide presentasi. Terus saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi memang harus divisualisasi, harus tergambar jelas gitu ya, harus terpampang nyata gitu ya, biar kalian mudah memahami untuk gaya belajar visual. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Biasanya ini lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi pendengar yang baik ya. Gitu. Kemudian senang berdiskusi dengan mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Betul kayak gitu? Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Nah mungkin bisa diterapkan ya
bikin lagu misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi biasanya diulang lagi ya, biar kalian lebih seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya gaya belajar kinestetik ya. Nah, kinestetik biasanya belajarnya lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Betul nggak? Ya, jadi emang harus gerak terus, like teaching ya. Terus suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Udah bosen ya, jika hanya duduk dia terlalu lama ya. Itu ya jadi ngantuk-ngantukan, jadi nggak buru-buru keluarnya. Terus sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Jadi menjelaskan itu begitu. Jadi gini, begini ya. Gitu. Betul nggak? Betul. Oke, itu dia gaya belajar fitness. Jadi emang nggak bisa diem, itu harus aktif ya, harus gerak dan lain sebagainya. Oke. Nah ini ada Bu secara ini aja ya. Ada 8 kecerdasan majemuk yang nanti kalian boleh di sininya nanti ya. Jadi ada kecerdasan verbal linguistik, ada kecerdasan interpersonal, ada cerdas naturalis, ada cerdas musikal, cerdas logis matematis, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, dan cerdas visual spasial. Apa sih Bu yang kayak gitu? Nah ini dia. Jadi kalau cerdas verbal itu mudah untuk ingat informasi, tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat dan memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu yang baik, menggunakan humor saat bercerita ya. Kemudian visual spasial, membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menceritakan strategi, menafsirkan gambar grafik dan bagian dengan baik, menikmati gambar, melukis dan seni visual, mengenali pola dengan mudah ya. Tadi hubungannya dengan yang visual tadi ya. Ini interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dan komunikasi verbal dan verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ini yang intrapersonalnya, menganalisis kekuatan dan kelemahan, kemudian menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dan dasar motivasi dan perasaan sendiri. Kemudian kinestetik biasanya terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan lakukan daripada mendengarkan. Lanjut, naturalis ya, tertarik pada mata pelajaran seperti botani itu ilmu tentang tumbuhan ya, biologi dan zoologi itu tentang hewan ya. Terus mengkategorikan dan membuat katalog informasi, menikmati berkemah, berkebun, hiking, kemudian mempelajari alam bebas, terus mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Ini logis matematis ya. Terus 5, baca lagi. Dapat memecahkan perbedaan dengan umum ya. Terus ini musikal, peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, udah ya. Nah itu 8 kecerdasan majemuk ya. Nanti silakan kalian isi linknya. Terus ini ada lagi konseptualisasi menggali potensi karir masa depan ya, tentang realistis, investigatif, artistik, sosial, entrepreneur, dan konvensional ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya ya, tentang yang 5 ya, tentang itu kepribadian menurut Holland. Ini dia. Nanti kalian isi aja tesnya dan kalian pelajari, cari tahu kalian masuknya ke potensi yang mana ya. Ini untuk masing-masing ya. Ini untuk masing-masing nanti diisi nama, kelas, sama gaya belajar
yang biasanya kalian lakukan dan dirasa efektif ya dalam belajar. Tulis strategi belajar optimal yang sesuai dengan gaya belajar yang kamu miliki dan kapan rencana strategi tersebut akan dilaksanakan. Ya, misalnya yang kalian biasanya rasakan ketika belajar itu yang mudah dipahaminya seperti apa? Itu berarti belajar optimalnya seperti apa? Terus kapan kalian akan menerapkan gaya belajar optimal itu? Ya, kapan? Bersama. Tadi Ibu sudah memberikan kertas ya. Strateginya seperti apa tadi yang visual? Apa coba siapa yang mau bacain? Coba. Perwakilan satu orang. Yuk. Repi. Boleh Repi. Silakan. Yang Oke, jadi memang seperti itu ya strategi belajarnya. Jadi harus menggunakan gambar, konsep, kemudian video dan infografik, dan harus membuat catatan. Di catatannya itu harus di cirian ya, di apa biar terlihat menarik gitu ya. Nah, coba strateginya seperti apa sih yang dilakukan oleh kelompok ini? Boleh siapa? Egy, Nabila, Farda, Nabila ya Farda. Siapa? Ada. Ya. Yang ada. Nggak ada suaranya. Jadi aku yang kasih jawab. Yo, Egy aja yang maju. Yang menjelaskan. Oke. Strategi itu seperti apa? Dengan cara mendengarkan penjelasan dari guru atau teman, mendengarkan penjelasan lewat video, pembelajaran atau saat diskusi kelompok. Strategi tersebut akan dilaksanakan saat belajar belajar mandiri atau saat melakukan aktivitas. Oke ya, jadi itu ya strategi belajar. Jadi biasanya dengan diskusi, tanya jawab, rekaman suara dan sebagainya. Atau kalian bisa cari di YouTube ya. Itu lebih. Oke, coba siapa yang mau membacakan strateginya seperti apa sih? Siapa? Suci, oke, Emma. Kapan mau dilakukan strategi itu? Mulai kapan? Oke ya. Oke, sudah selesai. Nih kata-kata motivasinya. Kamu adalah arsitek masa depanmu. Potensi luar biasa dalam dirimu, tinggal tinggal bagaimana kamu mengembangkan. Jadi ketika kamu mau menjadi orang yang sukses di masa depan, kamu arsiteknya, ya, kamu yang harus membangun. Pengennya kayak gimana nanti masa depan kalian? Kalau misalkan kamu hari ini mendesain masa depanmu dengan leha-leha, dengan santai, ya, gitu. Mungkin nanti masa depannya akan seperti apa? Ibaratnya sebagai bangunan. Kalau fondasinya
kompetensi kalian bisa dikembangkan dan kokoh untuk menunjang karir kalian di masa depan. Ya, bisa dipahami? Ya, oke. Dari kegiatan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, siapa yang menyimpulkan kegiatan hari ini? Kalian? Ya. Kesimpulannya, kita jadi lebih mengetahui gaya belajar yang cocok dengan diri kita sendiri, serta kita bisa membantu kehidupan yang akan kita lakukan ke depannya. Yang lain mungkin? Ada lagi yang mau menyimpulkan dari kegiatan ini? Silakan Rima. Kita bisa mengetahui persamaan, perbedaan, keunggulan, kekurangan, dan strategi belajar yang kita miliki. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Oke, kalau sudah, silakan kalian kumpulkan kembali lembar kerjanya. Yo, silakan. Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, mudah-mudahan dengan layanan bimbingan konseling hari ini, dengan materi menggali potensi diri, kalian bisa menggali potensi kalian lebih dalam lagi dan bisa menyusun rencana karir kalian di masa depan. Oke, kalau misalnya kalian suka, boleh kasih love dan semangat.